Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini saya akan membahas tentang framework TOGAF. TOGAF atau The Open Group Architecture Framework adalah suatu framework atau kerangka kerja arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan komprehensif untuk desain, perencanaan, implementasi, dan tata kelola arsitektur informasi perusahaan. Arsitektur ini biasanya dimodelkan dengan 4 tingkat atau 4 domain, yaitu bisnis, aplikasi, data, dan juga teknologi. Berikut adalah perkembangan sejarah dari TOGAF. Yang pertama, tahun 1995 dirilis versi pertama TOGAF, yaitu versi 1.0. Kemudian di Desember 2001 diperbaharui atau ditingkatkan kembali versi TOGAF-nya menjadi TOGAF 7. Kemudian Desember 2002 diterbitkan kembali versi TOGAF 8 Enterprise Edition. Di Desember 2003 diperbaharui kembali menjadi TOGAF versi 8.1. Kemudian sekitar tahun 2005 menjadi TOGAF TM, yaitu merek dagang yang terdaftar dari The Open Group. Di bulan November 2006, Open Group merilis versi terbaru yaitu TOGAF versi 8.1.1. Versi yang terakhir adalah TOGAF 9.1 yang diluncurkan pada tanggal 1 Desember 2011. Menurut The Open Group, pada Februari 2011, lebih dari 15.000 individu TOGAF bersertifikat. Di September 2012, register resmi memiliki lebih dari 20.000 individu yang bersertifikat. Jadi itu adalah perkembangan sejarah dari TOGAF. Selanjutnya, terdapat 7 bagian dokumen dari TOGAF. Ini gambarnya. Di sini ada dari bagian 2 sampai dengan bagian 7. Bagian pertama adalah introduction atau pendahuluan. Di bagian kedua, di sini ada arsitektur development method, yaitu pembuka ke dokumen referensi TOGAF seperti yang terlihat pada gambar diagram ADM atau diagram arsitektur development method yang mendeskripsikan berbagai fase metode. Kita lihat sekarang gambarnya. Ini adalah gambar dari diagram ADM atau arsitektur development method. Fase yang pertama di sini ada preliminary, yaitu fase yang mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk customize TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip dari arsitektur. Jadi tujuan di fase ini adalah untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya bahwa pendekatan ini untuk mensukseskan proses arsitektur. Kemudian fase selanjutnya di sini ada fase arsitektur vision. Di fase ini adalah fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, kemudian identifikasi stakeholder, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Tujuan dari fase ini yaitu salah satunya mendefinisikan ruang lingkup dan melakukan identifikasi dan memprioritaskan komponen dari arsitektur saat ini. Itu adalah salah satu tujuan dari fase arsitektur vision. Kemudian fase berikutnya adalah yang kedua ada fase bisnis arsitektur. Di fase ini adalah fase yang mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Pada tahap ini, tools dan metode umum untuk pemodelannya yang digunakan itu ada integration definition atau IDF dan juga UML yang bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan. Kemudian fase berikutnya di sini ada fase
Information System Architecture. Di tahapan ini atau di fase ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi itu dikembangkan. Ya, berikutnya di sini ada fase teknologi arsitektur. Di fase ini adalah fase untuk membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis teknologi yang diperlukan apa, yaitu dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi software dan juga hardware. Di tahapan ini atau di fase ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Selanjutnya di sini ada fase opportunities and solution. Pada fase ini, di fase ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuannya apa. Kemudian identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur, tujuan, dan klasifikasikan sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Jadi di fase ini juga akan direview gap analisisnya yang sudah dilaksanakan pada fase D atau fase teknologi arsitektur. Selanjutnya ada fase migration planning. Jadi di fase ini akan dilakukan analisis resiko dan juga biaya. Tujuannya adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Aktivitasnya mencakup penafsiran ketergantungan, kemudian biaya, kemudian manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi. Selanjutnya, fase implementation governance. Di fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Tujuannya untuk merumuskan rekomendasi dari tiap-tiap proyek implementasi. Dan juga tujuannya adalah untuk menjamin kecocokan dengan arsitektur yang didefinisikan oleh proyek implementasi dan proyek yang lainnya. Selanjutnya, ini adalah fase arsitektur change management. Pada fase ini itu mencakup tentang penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Pada fase ini nantinya akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana memanajemen perubahan tersebut, dimulai dari pemeliharaan sederhana sampai dengan perancangan kembali arsitektur yang baru. Selanjutnya, requirement management di sini untuk menguji proses pengelolaan arsitektur requirement sepanjang siklus ADM itu berlangsung atau siklus arsitektur development method itu berlangsung. Selanjutnya kita kembali lagi ke bagian yang ketiga, yaitu ada ADM guidelines. Bagian yang ketiga di sini mendiskusikan panduan dan best practice yang berkaitan dengan arsitektur development method. Dimulai dari masalah keamanan dan juga analisis kesenjangan atau gap analisis sampai dengan manajemen stakeholder. Kemudian bagian yang keempat ini arsitektur konten itu berisi elemen-elemen yang digunakan di dalam pengembangan seperti hasil akhirnya, kemudian katalognya, matriks, diagram, atau building block yang membentuk arsitektur. Di sini untuk bagian keempat ada di gambar komponen. Selanjutnya untuk bagian kelima ada enterprise, continuum, and tools, dan juga bagian keenam adalah reference models. Jadi bagian kelima dan keenam, itu fokus pada repositori arsitektur enterprise. Selanjutnya untuk bagian yang ketujuh, arsitektur capability framework, itu berkaitan dengan tata kelola arsitektur, termasuk juga manajemen repositorinya.
Sekian penjelasan saya mengenai TOGAF atau framework TOGAF. Untuk yang sudah menyimak dan menonton, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih.